Secret Lovers, pada penasaran nggak sama makanan yang dijual per porsi cuma semangkok atau sepiring, tapi dimasaknya dalam porsi besar? Kayak nasi goreng ini nih, sekali masak cukup buat 30 porsi loh. Nah, kalau topping mie ayam di wajan sebesar ini justru lebih banyak tuh, bisa untuk 800 porsi. Lalu, apa rahasianya sih supaya bumbunya pas dan merata? Dulu wajannya kecil. Nah, dulu wajahnya kecil. Ukurannya ya berapa senti, 30 apa 40 senti lah, kayak gitu, kayak wajah nasi goreng lah. Akhirnya tambah 50 cm, tambah 60, 70 sampai 1 meter lebih ini. Wow, Secret Lovers! Saking larisnya, warung mie ayam di Larangan, Kota Tangerang, Banten ini memasak topping ayamnya dalam jumlah besar tuh. Bayangin aja, sekali masak bisa untuk 800 porsi mie ayam. Wow, banyak banget ya! Saya pun penasaran, ingin membongkar rahasia warung mie ayam ini memasak mie ayam dalam porsi besar. Kira-kira gimana perhitungan bumbu dan bahannya ya? Kita mulai dari ayamnya dulu ya. Ternyata Sugeng memilih ayam broiler untuk topping karena menurut pedagang mie ayam yang sudah berjualan puluhan tahun ini, dagingnya lebih banyak, rasanya lebih enak, dan harganya lebih terjangkau. Untuk menghilangkan kotoran dan bau amis, ayam yang akan dijadikan topping direbus terlebih dulu. Saat tekstur dagingnya mulai mengeras, ayam diangkat lalu didinginkan dengan kipas angin. Ayam hasil rebusan yang belum digunakan disimpan di freezer untuk stok. Tujuannya agar tidak bolak-balik ke pasar, sekaligus antisipasi kenaikan harga. Nah, sesuai pengalaman Sugeng, ayam rebusan di dalam freezer bisa bertahan hingga 1 tahun. Wah! Yang penting ketika datang dari pasar atau habis motong itu langsung dieksekusi, direbus kayak gitu. Jadi untuk menghindari supaya tidak basi gitu loh. Jadi kalau ayam basi kan kelihatannya kurang nyaman kayak gitu loh. Jadi kelihatannya kan kalau kayak gini kan enak, merah tuh, putih kayak gini, warnanya iya tuh. Kalau udah direbus, nanti posisinya habis direbus begini nih. Tadinya sebelum direbus lembek. Kalau udah direbus dia sekel. Nah, kayak gini tuh. Tuh, sekel. Kalau dipotong enak, bisa dadu. Nah, kalau posisi ini ulet. Alot. Sugeng selalu merebus ayamnya 2 kali. Ya, ayam rebus yang sudah dipotong dadu direbus kembali. Ini salah satu rahasia Sugeng untuk menjaga kualitas. Menurutnya, proses rebus dan cuci berulang membuat lemak dan kotoran luntur sekaligus mengurangi sisa obat dan hormon sehingga kuah jadi lebih bening. Sembari menunggu ayam, topping mulai dimasak dengan merebus tulang ayam dalam air mendidih. Tulang dimasukkan sejak awal agar topping lebih empuk dan tidak gosong. Lihat tuh pancinya, bukan panci biasa ya, diameternya mencapai 1 meter tuh. Panci sebesar ini mampu menghasilkan topping ayam hingga 800 porsi. Wow! Terus kita langkah kedua, kita yang ayam yang tadi kita rebus di sini supaya kotorannya itu hilang, kita serok. Nah, serok. Nah, ini kan lendir semua nuh, berlendir karena kotoran-kotoran tadi kita taruh sini, kita ayak tuh. Nah, kita siram. Setelah dibersihkan, ayam dimasukkan ke panci. Sugeng pun mulai menyiapkan bumbu, dari bawang putih halus, minyak ampas bawang goreng, sampai gula merah. Tak ketinggalan, bumbu basah racikan khas mie ayam juga ditambahkan. Ini dilakukan untuk menambah aroma khas agar lebih menyeruak dan wangi tentunya. Wah, pantesan mie ayam racikan Sugeng laris manis ya, Secret Lovers. Saking ramainya pembeli, dalam sehari Sugeng bisa memasak topping hingga 2 kali loh. Bayangin Secret Lovers, sekali masak saja, topping ayam ini cukup untuk 800 porsi. Jadi kalau 2 kali, ya sekitar 1.600-an porsi lah ya. Dulu wajahnya kecil. Nah, dulu wajahnya kecil. Ukurannya ya berapa senti, 30 apa 40 senti lah, kayak gitu, kayak wajah nasi goreng lah.
lambat laun, makin ramah, makin rame, makin orang pembelinya makin datang-datang, akhirnya tambah 50 cm, tambah 60, 70 sampai 1 meter lebih ini. Oh, ini berarti karena setiap harinya yang beli makin banyak. Makin banyak, jadi bikinnya gede gitu ya. iya. Terus kalau wajan gede mau masak kecil dia nggak takut tumpah gitu loh. Jadi lebih aman kayak gitu. Kadang-kadang kalau kayak gini terlalu penuh luber, jadi dia kena kompor. Iya, nanti kadang-kadang nyala, di sini nyala. Uniknya, Sugeng tidak seperti kedai-kedai mie ayam profesional lain yang menggunakan takaran pasti dengan timbangan atau sendok takar. Sugeng hanya mengandalkan feeling saat memberi atau menambahkan bumbu. Ia hanya melihat seberapa banyak kadar air pada topping ayam. Bumbu pun ia sesuaikan dengan kadar airnya. Itu cara Bapak nakar bumbunya ini segini udah cukup atau belum? Oh iya, caranya juga dikalkulasi ketika masak ukuran segini kita tambah berapa sendok. Jadi pengalaman itu akan bertambah ketika orang menjalani gitu loh, menjalani. Jadi kalau orang nggak tahu ya feeling aja lah, feeling segini. Nanti kalau misalkan penjual itu keasinan apa, gampang solusinya pakai gula pasir. Jadi kalau keasinan terus kemanisan kayak gitu. Bagi Sugeng lebih baik kurang asin atau kurang manis daripada kelebihan alias terlalu asin atau terlalu manis. Karena jika rasa kurang asin atau hambar bisa ditambah untuk menyempurnakan. Kalau saya udah kayak topping mie ayam banget sih Pak. Kalau Iya. saya kayak Gurihnya pas. Iya. Jadi memang kalau mie ayam itu kalau menurut saya jangan terlalu strong aromanya itu. Jadi nanti ketika disajikan di dalam mangkok, mie-nya itu berasanya berasa mie. Lah ketika makan ayam berasa ayam, sawi berasa sawi. Jadi nggak campur baur, nggak campur aduk gitu. Jadi ketika makan mie rasanya ayam, makan sawinya rasanya ayam, terus kuahnya nanti strong kayak gitu. Untuk mie-nya, warung Sugeng sudah memiliki langganan pemasok. Dalam sehari, hingga 2 kuintal mie bisa habis. Satu porsi berisi 6 ons mie. Agar ukurannya seragam, Sugeng membuat takaran khusus. Proses ini tidak mudah dan hanya Sugeng serta 1 karyawan saja yang bisa melakukannya. Porsi besar, rasa lezat, dan harga terjangkau, yakni cuma Rp16.000, membuat pelanggan terus berdatangan setiap hari. Sama halnya dengan nasi goreng Brebes di Pisangan Ciputat, Tangerang Selatan yang buka tiap hari mulai jam 4 sore hingga jam 3 pagi ini. Ya Secret Lovers, nasi goreng milik Suncoro juga dimasak dalam porsi besar loh. Sekali naik wajan bisa langsung menghasilkan hingga 30 porsi. Wah! Suncoro sudah berjualan nasi goreng selama 35 tahun. Awalnya ia berjualan keliling, namun akhirnya memilih mangkal di sini. Soalnya konsumen tetap Suncoro sudah banyak, yakni para mahasiswa kampus sekitar. Karena masak dalam porsi besar, Suncoro tidak menerima pesanan khusus, seperti tanpa garam, tanpa kecap, dan lain-lain. Hanya permintaan pedas, sedang, atau tidak pedas saja yang ia layani. Bagi Suncoro, cara ini paling efektif dari sisi waktu dan tenaga dibanding harus masak satu persatu. Uniknya, Suncoro sudah memasak nasi goreng setengah matang dulu sebelum ada pelanggan. Saat pesanan datang, barulah digoreng kembali untuk mematangkan sekaligus membuat teksturnya lebih kering. Inilah yang membuat pelayanannya lebih cepat dibanding nasi goreng biasa. Aroma nasinya kurang Pak. Iya, maksudnya harus buyar dulu. Jadi sininya nggak kempelang, kan kadang-kadang kayak gini. Ini kayak gini kan kalau diaduk langsung susah. Oh harus buyar ya. Iya. Ya. Jadi sininya harus buyarin dulu baru. Ketika menumis nasi goreng, Suncoro sudah jarang mencicipi masakannya. Takaran bumbu sudah pakem untuk menciptakan rasa nasi goreng yang disebut-sebut pelanggannya sangat nikmat. Setelah saya amati, rupanya ada teknik khusus saat memasak nasi goreng porsi besar. Nasi yang dimasukkan ke wajan, 1 bakul dulu, lalu diratakan supaya tidak menempel dan tidak jatuh.
Setelah itu baru ditambahkan porsi nasi berikutnya. Menariknya, memasak 30 porsi nasi goreng hanya butuh waktu sekitar 10 menit saja. Bagi saya, ini benar-benar di luar nalar. Di luar Ya, kepala gitu, gitu iya. ya, chef masak. Ya umpamanya kayak gini, saya udah nggak takar lagi. Kalau segini saya nggak langsung tuang aja. Soalnya kan ibaratnya nggak banyak. Jadi kira-kira berapa piring saya langsung. Bumbu yang pas, porsi besar, dan harga terjangkau. 3 hal inilah yang membuat nasi goreng Sunchoro laris manis. Sama halnya dengan mie ayam sugeng. Untuk porsi besar, harga nasi goreng Sunchoro cuma Rp16.000. Nah, saya bayarnya pakai kris Alobank nih, Secret Lovers. Oh iya, buat kamu pengguna baru Alobank, ada promo cashback hingga 100% maksimal Rp10.000 dengan minimal transaksi pertama Rp20.000 ya. Makanan porsi besar mengenyangkan dengan harga terjangkau pastinya membuat siapapun jadi langganan. Namun memasak dalam porsi besar tak semudah yang dibayangkan. Butuh keahlian khusus dari si penjual agar rasa tetap nikmat meski dimasak dalam porsi besar. Proses yang cepat harus diimbangi takaran bumbu yang tepat.